Kita bersatu dalam doa. Kami datang pada hari ini Tuhan ke hadapan-Mu, memuji dan memuliakan Engkau melalui ibadah kami pada saat ini. Biarlah kiranya Roh Tuhan yang diam di tengah-tengah kami, Roh Tuhan yang diam di hati kami, supaya segala pemujian kami dalam satu hari ini boleh semakin memuliakan nama Tuhan. Terlebih ya Tuhan untuk firman yang akan kami dengarkan pada saat ini, supaya kami mengerti dan boleh kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita membaca firman Tuhan yang sudah ditetapkan untuk kita pada minggu ini, Minggu Trinitatis, yang tertulis di Yesaya pasal 61, dimulai dari ayat pertama sampai ayat yang ke-9. Yesaya pasal 61 ayat 1 sampai 9. Marilah kita membaca secara responsoria. Demikian firman Tuhan. Roh Tuhan Allah ada padaku, karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kelepasan dari penjara kepada orang-orang yang terkurung. Untuk mengaruniakan kepada orang-orang yang berkabung di Sion, mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala sebagai ganti abu, minyak untuk pesta sebagai ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian sebagai ganti semangat yang pudar, supaya orang yang menyebut mereka pohon terbantin kebenaran, yang ditanam Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu, dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu. Sebagai ganti aibmu yang 2 kali lipat banyaknya, dan sebagai ganti noda kamu akan bersorak-sorai karena bagian yang diperoleh. Kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi milikmu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa, dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, sering sekali dalam doa kita untuk kita sendiri atau doa kita untuk saudara-saudara kita, sering sekali kita sampaikan di dalam doa supaya ketika kita menghadapi pergumulan, supaya ketika kita menghadapi kesulitan dalam hidup, di dalam kalimat-kalimat doa kita menyampaikan kepada Tuhan supaya Tuhan, ketika datang pergumulan, ketika datang kesulitan ataupun penderitaan, bahkan sakit penyakit dalam hidupku, yang kita sampaikan dalam doa adalah supaya Tuhan menguatkan kita, supaya Tuhan mengingatkan kita bahwa Tuhan pasti memberikan kekuatan ketika Tuhan mengizinkan terjadi kesulitan dalam kehidupan kita.
di bagasan bahasa Batak jojot molo martangiak kita di bagasan tangiang tatu debata saya tadok kodo molo loasomu masa hamaolon dohot parukilon Tuhan leho magogo na martabataba asa margogo aulaho manean akka hamaoloni. Banyak dari antara kita, mungkin tidak semua Bapak Ibu, tetapi banyak dari antara kita yang berdoa seperti itu. Artinya doa kita bukan supaya Tuhan menghindari dari kita percobaan, bukan supaya Tuhan menghindari dari kita pergumulan, karena itu tidak mungkin. Setiap manusia yang hidup di dunia ini pasti menghadapi pergumulan. Tetapi bunyi dari doa kita, asa dipargogoi hita molo masa aka hamaoloni. Itu yang sering terjadi dalam doa. Tetapi kalau kita melihat kembali ketika benar-benar terjadi pergumulan dalam hidup kita, tidak selalu, tetapi ketika datang pergumulan, katakanlah pergumulan yang berat, pergumulan yang membuat kita sampai hampir stres atau mungkin frustasi, tidak sedikit orang yang berdoa tadi supaya dikuatkan lupa dengan doanya. Kenapa saya katakan demikian? Ada banyak orang ketika sudah didoakan seperti yang saya sampaikan di awal, tetapi ketika pergumulannya datang, apa yang terjadi? Lupa kepada doanya, dan yang terjadi adalah putus asa, menyalahkan Tuhan, kecewa, menyalahkan orang-orang di sekitarnya, bahkan mungkin bertanya, Tuhan di mana kau? Di dia doho Tuhan molo masaun bahasa di luas soau songono. Itu yang terjadi. Ta alusi maju di bagasan rohata menginang, mari kita jujur, sering sekali terjadi seperti itu. Kapan Tuhan akan menolong? Kapan Tuhan akan menghindari ini dari kehidupanku? Kita lupa bahwa yang kita minta dalam doa adalah kekuatan untuk menghadapi. Itu akan berlalu sesuai dengan proses Tuhan. Ale gudang jolma nagabi putus asa, bahkan menyalahkan Tuhan dan bertanya kapan rencana Tuhan akan terjadi dalam kehidupanku. Bapak Ibu yang terkasih yang menginang, demikian yang terjadi dalam firman ini. Bangsa Israel di dalam pasal 61 dimulai dari pasal 60, kondisinya Israel baru pulang dari pembuangan Babel. Tetapi mereka tidak secara serentak dipulangkan ke Yerusalem. Mereka dipulangkan secara bertahap dan bertahap. Dan sebelum mereka kembali ke Yerusalem, sudah diberitakan bahwa Yerusalem sudah runtuh. Bait suci sudah runtuh. Tidak seperti yang mereka kenal yang dulu. Dang songon bagas coro dokot hutana tinadana sidana joloibe. Hancur, berantakan. Tuhan sudah menyampaikan. Dan ketika mereka pulang ke sana, harapan Tuhan yang pertama sekali mereka lakukan adalah membangun kembali bait suci. Secara beramai-ramai. Idunani hirim ni debatasian nasida. Bekerja sama membangun bait suci, asa adong inganan parsobaun nasida, dan bekerja sama untuk membangun kembali, memulihkan kembali Yerusalem dengan pertolongan Tuhan. Akan tetapi apa yang terjadi dalam firman ini yang menginang? Dung mula nasida tu Yerusalem, roh hadiri dona gudang, patureho jaguna, patureho ladangna, mangalului karejona, semua yang dipulangkan ke Yerusalem terlebih dahulu mencari kepentingan pribadi, mengalului akapahapahananna, sehingga tak satu pun mereka yang mau membangun kembali bait suci. Alanyaha memang nasida berdasar mereka frustasi karena yang mereka harapkan, yang diiming-imingkan kepada mereka Yerusalem dan bait suci ternyata hancur. Mereka pulang akan membangun dari awal, mereka kecewa, mereka putus asa, mereka bertanya-tanya kapan akan terjadi penggenapan Tuhan. Oleh karena itu Amanginang, karena situasi kondisi hati mereka, situasi kondisi yang terjadi di Yerusalem, Tuhan bertindak, Allah bertindak, mengirimkan seorang nabi yang telah diurapi Allah untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan kepada bangsa Israel pada saat itu.
Tuhan mengirimkan seorang yang dipilih Tuhan untuk memberitakan kepada mereka bahwa mereka akan dipulihkan. Marpos ni roha mahamuna, bebas sonon ni debatana mahita. Yang mau disampaikan oleh Nabi yang dipilih Tuhan adalah tidak lama lagi Tuhan akan memulihkan kita. Tidak lama lagi Tuhan akan memberikan pertolongan kepada kita. Tidak lama lagi Tuhan akan membantu kita menolong, membangun kembali bait suci. Tetapi apakah semuanya langsung percaya? Tidak. Dan sudah percaya. Tetapi dalam firman ini walaupun demikian, Tuhan tetap mengirimkan seorang untuk menyelesaikan misinya di tengah-tengah Israel pada saat itu. Amanginang, seperti khotbah yang kami sampaikan di minggu lalu tentang pekerjaan Roh Kudus, tidak semua orang dianugerahkan Tuhan untuk dapat bernubuat. Tidak semua. Tidak kepada semua orang diberikan Tuhan rohnya untuk dapat memberitakan pengutusan, untuk memberitakan pembebasan, dan untuk memberitakan pemulihan yang akan Tuhan sampaikan. Dan sudah dipilih debata gabi perhaladu, dan sudah dipilih debata gabi pangajari. Setiap orang diberikan rohnya sesuai dengan karunia masing-masing. Berbeda setiap orang. Tetapi Yesaya dalam firman ini adalah orang yang sangat beruntung walaupun berat bebannya. Merutung do ibana, terpilih ibana bukan karena siapa dia, bukan karena kehebatannya, tetapi Tuhan izinkan dia melakukan pekerjaan yang besar untuk memberitakan kepada Israel bahwa benar Tuhan akan datang untuk memberikan tahun rahmat Tuhan. Amanginang, kalau kita perhatikan di pasal 61 dan kita bandingkan di Lukas 4 ayat 18 sampai 19, kita boleh membuka Alkitab kita. Amanginang, di Yesaya 61 jelas dikatakan di situ, Roh Tuhan Allah ada padaku. Kita lihat di situ kata padaku huruf kecil semua. Roh Tuhan Allah ada padaku. Berarti ini menunjukkan masih nubuatan. Baga-baga dopoon. Nah di baga-bagahon ni debata, naik konsaut di padan narubi marhite panurirang, ima panurirang Yesaya. Dan kita bandingkan di Lukas 4 ayat 18, Roh Tuhan ada padaku huruf besar. Jadi ini firman ini dinubuatkan di Yesaya 61 dan digenapkan di perjanjian baru di Lukas. Dan siapakah yang menjadi penggenapan? Yang menjadi penggenapannya adalah Yesus itu sendiri. Jadi kalau dikatakan di ayat 1 pasal 61, Roh Tuhan Allah ada padaku karena Tuhan telah mengurapi aku. Yang diurapi adalah Yesaya, tetapi yang mau disampaikan Yesaya adalah bahwa akan datang penyelamat untuk membebaskan dunia ini dan memberitakan tahun rahmat Tuhan. Masih diberitakan melalui Nabi Yesaya. Dan di Lukas 4 ayat 18 sampai 19, Roh Tuhan ada padaku karena Ia telah mengurapi aku. Perkataan Yesus sendiri, Allah telah mengurapi aku. Konsep Trinitatis yang kita rayakan pada saat ini. Allah Bapa mengurapi Allah Anak Tuhan Yesus Kristus untuk membebaskan dan menyelamatkan bukan lagi hanya Israel, tetapi kita semua yang berkumpul pada saat ini, Amanginang. Bukan hanya kita yang berkumpul pada saat ini, tetapi dunia melalui keselamatan yang dianugerahkan Yesus Kristus bagi kita. Jadi kalau dimaksud di ayat 61, nubuatan disampaikan oleh Nabi dan digenapi pada saat ini, yang mau kita lihat di sini pembebasan bukan lagi seperti yang disampaikan, pembebasan dari tawanan, orang-orang miskin dan lain sebagainya. Tapi lebih besar dari itu yang mau disampaikan adalah pembebasan dan keselamatan umat manusia dari belenggu dosa dan maut serta kematian dalam kehidupannya. Itu yang pertama yang kita lihat dari firman ini, Amanginang. Jelas ini masih hanya nubuatan, tetapi sudah digenapi melalui Yesus Kristus di Lukas 4 ayat 18 sampai 19. Yang kemudian melalui pengurapan dan pengutusan tersebut,
apa yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Yesaya dan Yesaya sampaikan ke Israel pada saat itu. Yang pertama yang disampaikan adalah kehadiran atau kedatangan yang diurapi, yaitu Mesias, akan membawa situasi yang sangat luar biasa. Situasi yang sangat luar biasa boleh kita lihat dari ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Jelas di sini dikatakan di ayat 3, untuk mengaruniakan kepada orang-orang yang berkabung di Sion, mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala sebagai ganti abu. Perhiasan kepala sebagai ganti abu, minyak untuk pesta sebagai ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian sebagai ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebut mereka pohon terbanting kebenaran yang ditanam Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Ini mengarah kepada bahwa Israel adalah umat pilihan Tuhan. Ikon marhite Israel do berengon ni portibion kuasoni debata na terjadi. Jadi walaupun Tuhan mengizinkan terjadi reruntuhan, kalaupun Tuhan mengizinkan mereka di pembuangan, tetapi Tuhan membawa mereka pulang supaya apa? Supaya misi Allah terjadi, yaitu mereka menjadi gambaran bagi dunia ini. Mereka tetap menjadi umat pilihan Allah. Walaupun mereka dihantam habis-habisan, tetapi mereka akan tetap menjadi gambaran bagi dunia ini bahwa mereka adalah benar-benar umat pilihan Tuhan. Kesedihan diganti menjadi sukacita. Jelas boleh kita lihat dalam firman ini, Amanginang. Oleh karena itu, melalui yang pertama poin kedatangan dan kehadiran yang diurapi membawa sukacita yang luar biasa, ini juga boleh menjadi pedoman bagi kita, Amanginang. Sama seperti Israel, kita juga sama seperti Israel. Kalau Tuhan mengizinkan kita menghadapi pergumulan yang sangat besar, bukan maksud Tuhan untuk menghancurkan dan membinasakan kita, tetapi jalan Tuhan untuk semakin memperkokoh iman dan kepercayaan kita. Tetapi bagi orang-orang yang tetap berpengharapan dan berserah kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, dari ayat 5 sampai ayat 9 kita melihat bahwa duka cita diubah menjadi sukacita yang luar biasa. Ayat 5, orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu, dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu. Ketika mereka di pembuangan Babel, mereka bekerja tetapi mereka tidak memakan hasil pekerjaannya. Ketika mereka di pembuangan Babel, mereka kerja rodi tetapi hasilnya tidak mereka nikmati sedikit pun. Loja nasida mangula alai halak na mangaton parbueni naniulana. Mula musa nasida tu Jerusalem, loja musa nasida mangula ainunga sego hancur saluhutna. Tetapi di ayat 5 jelas dikatakan bahwa mereka akan dilayani sebagai gembala kambing domba. Dari yang bekerja rodi untuk orang lain, Tuhan mengubahkan menjadi sukacita. Mereka akan dilayani, mereka akan ditolong, dan mereka akan dibantu orang lain di dalam kehidupannya. Dan itu juga yang mau kita lihat dalam kehidupan kita, Amanginang. Kalau saat ini kita menghadapi duka cita, besok lusa kita boleh menerima sukacita yang daripada Tuhan. Dan kita boleh melihat dari ayat 5 sampai ayat 9. Merparbuedo ulaon nadinggan di tengah-tengah ni portibion. Setiap orang yang melakukan hal yang baik, dia pasti akan menerima hal yang baik. Dan setiap orang yang melakukan hal yang jahat, dakkearo balos nii nadinggan. Mulai hita mangula Manginang, mulai tadahamu si marememe akan nahya mangula di Sabah. Mulo tasuan eme, sayolo do tubuh si mareme eme. Gambaran hati goran dohot kejahatan. Ale mulo tasuan si mareme eme dakya tubuh eme. Ketika kita menanam kejahatan tidak pernah lahir kebaikan. Tetapi ketika kita menanam kebaikan, kejahatan-kejahatan akan datang dalam kehidupan kita. Alai akka namanahan, Tuhan akan
memberikan sukacita, ganti duka cita di dalam kehidupannya. Oleh karena itu Amanginang, apa yang mau disampaikan firman ini bagi kita? Aharna neng bono tamulak marhite turpukon molo didokon tahun rahmat Tuhan akan tiba. Kabar baik diberikan melalui Nabi Yesaya. Pertanyaannya bagi kita, kalau kita dipilih menjadi orang yang diurapi, kalau kita dipilih menjadi orang yang menyampaikan kabar baik, memposisikan diri sebagai Nabi Yesaya, apakah kita mampu Amanginang? Boy dohita gabi parbarita nadinggan itonga-tonga ni portibion, tanpa kita melihat siapa aku, ise doau di pabor haksen keluarga nasongot dia doau, aha do ulauku, apakah aku dianggap di tengah-tengah masyarakat atau tidak? Ale mulo disuruh kita menyampaikan kabar baik, marbarita nauli tu tonga-tonga ni portibion, tolap dohita, tuk dohita, tak alusima di bagasar rohatta. Jalan aparpudi om nama cairikot. Kalau ternyata kita dipilih Tuhan untuk menyampaikan kabar baik, kabar baik apa yang akan kita sampaikan di dunia ini? Mula dipilih kita pasahaton barita nadinggan, barita nasongo dia de barita honota tu portibion Amanginang. Ini menjadi pergumulan. Kabar baik bisa menjadi relatif. Kabar baik menurutku belum tentu kabar baik bagi orang lain. Kabar baik menurut orang lain belum tentu kabar baik menurutku. Jadi ketika kita dipilih menjadi pemberita kabar baik di tengah-tengah dunia ini, arna nang si pasahatota, tanpa mengurangi hasangapon ni akka kami parjamita. Amanginang di hari-hari terakhir ini ada banyak pengkhotbah yang lebih banyak mengkhotbahkan dirinya daripada mengkhotbahkan firman Tuhan. Molo 30 menit, 20 menit jamita, 10 menit gumodang maberitahon hami na jolo, au tikii keluargaku songonon. Akhirnya lebih banyak memberitakan diri, lebih sedikit memberitakan kabar baik firman Tuhan. Jadi kita dipilih menjadi pemberita kabar baik bukan untuk memberitakan siapa aku, bukan untuk memberitakan ise doau di tengah-tengah ni keluargaku, bukan mau memberitakan beginilah perjuangan keluargaku, beginilah keadaan keluargaku, bukan. Tetapi ketika kita dipilih menjadi orang-orang yang menyampaikan kabar baik, yang mau kita sampaikan adalah kabar keselamatan, kabar baik, yaitu firman Tuhan. Hatani debatado na naing si berita honota tu tonga-tonga ni portibion marhiteaha naradehita marsyurupan, naradehita pasahaton hata narenggan tu akadongan, naradehita olo patigorhon akana sala, mulodong barita naso pasta bege, hape sa sitong nadang songoni, orang yang dipilih untuk menyampaikan kabar baik, iko boy paluruson baritaon, asa unang peol, saat tuna asing lam peol, akhirna dang sahat barita nauli, kabar nadinggan tu hasahatanna. Mulos lam gudang jol mana mamaritahon hadirion na tonga-tonga ni portibion. Isebe na mamaritahon hatani debata. Alanya Amanginang, bukan cuman kami, dang holan parhalado. Semua kita sekarang menjadi dipilih untuk menyampaikan kabar baik bagi dunia ini. Tidak harus di atas ini supaya menyampaikan kabar baik. Tidak harus di sini. Sebaliknya, lebih banyak orang yang hanya duduk di bawah, alai parangena tigor. Benar-benar menyampaikan kabar baik di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah ni para sauranna. Oleh karena itu Amanginang, kalau topik minggu kita hari ini mengatakan memberitakan tahun rahmat Tuhan, sudah kita nikmati tahun rahmat Tuhan melalui apa? Keselamatan dari dosa. Nga'akana malua behitan wain. Kita sudah orang-orang yang dilepaskan dari maut dan kematian. Oleh karena itu, sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, apa tugas kita? Menyampaikan kabar baik bagi dunia ini. Dipergogoi mahita Amanginang, menjadi orang-orang yang menyampaikan kabar baik, yaitu firman Allah di tengah-tengah dunia ini. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan
untuk keselamatan pembebasan yang Engkau anugerahkan untuk Israel dan kami yang hidup pada saat ini. Kami memperoleh keselamatan yang kekal yang daripada Engkau melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang sudah Engkau urapi menjadi perdamaian antara kami manusia dengan Allah. Kami pun menjadi orang-orang yang selamat. Oleh karena itu Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah Engkau pilih dan Engkau lepaskan, Engkau memberikan kami tanggung jawab yang sangat besar untuk memberitakan kabar baik ke tengah-tengah dunia ini. Mulai dari pribadi kami, keluarga kami, lingkungan kami, lingkungan pekerjaan kami, dan di seluruh dunia ini Tuhan. Tuhan ajari kami bahwa kabar baik yang akan kami beritakan bukanlah diri kami, bukanlah kepintaran kami, bukanlah pribadi kami pribadi lepas pribadi, tetapi kabar baik yang akan kami sampaikan adalah kasih karunia Tuhan yang akan senantiasa melimpah dalam hidup kami, firman-Mu, perkataan-Mu yang akan menjadi pedoman dalam kehidupan kami untuk melanjutkan perjalanan hidup kami ke hari-hari yang akan datang. Tuhan Yesus yang baik, mampukan kami sebagai pemberita-pemberita kabar baik-Mu di tengah-tengah dunia ini. Topang kami Tuhan, bekali kami Tuhan. Kalau kami mengandalkan pikiran kami, mengandalkan diri kami, kami tidak akan mampu. Tapi kasih setia Tuhan yang senantiasa menyertai kami akan memampukan kami menyampaikan dan memberitakan kabar baik-Mu di tengah-tengah dunia ini. Ya Tuhan Allah kami pada saat ini Tuhan, kami mau bersyukur ke hadapan Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan melalui gereja-Mu HKBP Petra. Banyak orang-orang yang bersyukur, banyak jemaat-Mu yang mengucap syukur melalui gereja-Mu untuk setiap kesehatan, karunia-karunia yang Tuhan berikan, keselamatan, kesehatan, dan doa-doa yang Tuhan kabulkan dalam kehidupan kami. Dan kami menyadari ya Tuhan, semua itu adalah pemberian Tuhan. Dan Tuhan mengingatkan kami supaya kembali yang Engkau berikan bagi kami persembahkan sebagai persembahan kami ke hadapan Tuhan. Tetap ingatkan kami ya Tuhan bahwa segala sesuatu yang kami miliki pada saat ini hanyalah dari Tuhan saja dan akan kembali kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkatilah jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahan ucapan syukur melalui gereja-Mu. Biarlah Tuhan Engkau yang senantiasa memberkati mereka dalam setiap pekerjaan, aktivitas anak-anak mereka, dan apapun yang mereka rencanakan Tuhan kiranya yang menyertai, dan yang mereka persembahkan boleh dipakai gereja-Mu melalui penatua untuk semakin membangun dan mengembangkan pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu ini ke hari-hari yang akan datang. Kalau masih bisa Tuhan, kalau belum mampu jemaat-Mu pada saat ini memberikan ucapan syukurnya, kiranya Tuhan semakin memberkati setiap pekerjaan kami, menyertai kami dan memberikan kami kesehatan serta kekuatan, supaya pekerjaan yang Tuhan berikan bagi kami boleh sebagai persembahan kami kepada Tuhan melalui tanggung jawab kami yang penuh sebagai pertanggungjawaban kami kepada Tuhan. Tuhan bimbinglah kami dalam setiap pekerjaan kami, dalam setiap apapun yang kami rencanakan. Tuhan kiranya yang mengajari kami. Masih banyak Tuhan program-program di tengah-tengah gereja-Mu ini yang masih akan berlanjut hingga ke hari-hari depan. Terkhusus Tuhan untuk tahun transformasi di tengah-tengah gereja-Mu yang sudah dimulai dengan berbagai perlombaan dan masih akan dilanjutkan lagi Tuhan. Kiranya boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, dan boleh kami bekerja sama dengan seluruh jemaat-Mu mensukseskan supaya semuanya boleh kami gunakan dan kami persembahkan sebagai persembahan untuk kemuliaan nama Tuhan di dunia ini. Ya Tuhan Allah kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak dapat hadir berkumpul dengan kami pada saat ini. Kami tidak tahu apa yang menjadi penghalang mereka Tuhan, tapi Tuhan yang mengenal dan mengetahui mereka. Kiranya Tuhan menyertai mereka dan mengizinkan kami boleh berkumpul bersama
di ibadah-ibadah kemudian hari di tengah gerejamu ini. Kami menyadari untuk setiap permohonan permintaan kami dalam doa ini, kami adalah manusia yang lemah, manusia yang tidak pernah luput dari dosa. Ampunkan kami Bapa, tolonglah kami, supaya melalui pengampunan yang daripada Engkau, kami semakin mampu untuk memuji dan memuliakan Engkau. Dan kami mampu Tuhan untuk memberikan pelayanan kami di tengah-tengah dunia ini, terkhusus untuk gerejamu HKBP Petra. Biarlah Tuhan, bukan kehendak kami yang terjadi, tapi kehendak Tuhanlah yang terjadi dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin.